Saat ini saya berada di Monumen 45 di kawasan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Percaya atau tidak, tempat yang menjadi taman kota yang nyaman saat ini dulunya penuh dengan pedagang kaki lima. Nah, pedagang kaki lima akhirnya bisa direlokasi dengan cara yang damai dan tanpa pertikaian. Tidak seperti daerah-daerah lain yang biasanya mewarnai relokasi pedagang kaki lima atau penggusuran pedagang kaki lima. Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang melaksanakannya? Ikuti saya dalam program Tokoh kali ini. Joko, apa kabar? Baik, selamat siang, gimana Pak itu? Baik, ini pemirsa, wali kota yang dapat 90% perolehan suara itu ilmunya apa, Pak? Ilmunya apa? Ya, ilmunya selalu dekat dengan masyarakat, selalu berkomunikasi dengan masyarakat, selalu ada di masyarakat, saya kira itu aja. Jangan lama-lama di kantor lah gitu. Pak Joko itu kan sarjana Teknologi kayu, kehutanan. hutan ya? Iya, kehutanan. Kok bisa melenceng jadi politisi, jadi birokrat gitu, gimana ceritanya? Ya, adalah saya setelah lulus dari teknologi kayu, kemudian masuk di bisnis ekspor mebel dan Mebel ya? Masih ada hubungannya tuh sama kayu? Masih. Kemudian setelah 21 tahun di situ, yaitu 5 tahun yang lalu, saya didorong untuk Maju. gitu aja kira-kira. Memang kita sambil jalan, Pak ya. Kita akan melihat Solo setelah dipimpin sama Pak Jokowi nih. Katanya banyak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan. Pak, 5 tahun yang lalu ya, Bapak mulai maju sebagai calon waktu itu, calon wali kota. Kenapa memilih menjadi politisi, Pak? Enggak, sampai sekarang pun saya nggak merasa jadi politikus, enggak. Oke. Tetap seperti ini. Sekarang jadi petugasnya rakyat, menjadi petugasnya partai, itu saya lakukan apa adanya gitu aja. Sebisa saya. Nah, niat Bapak ketika awal pertama 5 tahun yang lalu di masa bakti yang pertama mau maju gitu. Cita-citanya apa sebenarnya? Cita-cita awalnya? Cita-cita awalnya saya melihat kota saya, kota Solo, kurvanya kok menurun gitu. Tidak berubah ke tempat yang lebih baik. Saya terpanggil, tergerak untuk itulah gitu aja kira-kira. Dan harus menjadi wali kota ya, menurut Bapak ya? Ya, mau tidak mau, karena kalau nggak mau mempunyai power untuk merubah kota, power itu didapatkan kalau kita jadi wali kota mestinya. Iya. Nah, yang kembali ke masalah 90% itu. Ini terjadi karena memang Bapak melaksanakan kerja yang bagus buat masyarakat, sehingga 90% dari mereka memilih Anda. Ya, adalah saya ini kan diberi tugas oleh masyarakat. Diberi tugas untuk bekerja oleh masyarakat. Ya, saya bekerja gitu aja. Saya nggak mikir mikir pilkada nanti dapat berapa persen, enggak. Saya diberi tugas oleh masyarakat untuk bekerja, saya bekerja sebisa saya. Saya kerjakan siang malam sampai pagi kadang. Ya, itu yang saya kerjakan gitu aja. Kembali ke masalah kota ya, Pak. Bapak katakan tadi kurvanya terus menurun. Langkah pertama yang Bapak lakukan 5 tahun yang lalu apa untuk menaikkan kurva itu? Yang pertama yang kita lakukan ya membuat perencanaan yang baik. Konsep plan kota untuk 5 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa, atau 20 tahun ke depan seperti apa harus disiapin dong. Kalau enggak, kita kan nanti bekerjanya meloncat-loncat. Kalau saya biasa bekerja seperti itu, action plan, action segera gitu aja. Bicara soal relokasi pedagang kaki lima yang semua orang mengagumi apa yang Bapak lakukan terhadap pedagang kaki lima di Solo. Apakah itu sebelumnya sudah direncanakan?
Dan Bapak sudah punya konsepnya?